nama saya Anissa Udina Putri. Saya berperan sebagai Laksamana Maeda, S1 dan Muhammad Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Natasha. Saya berperan sebagai Fatmawati, Sukarni, dan Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sri Wahyuni. Saya berperan sebagai Sultan Syahrir, Sudiro, dan BM Diah. Perkenalkan, nama saya Bejo Bana, berperan sebagai Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Hermawan, berperan sebagai Insinyur Soekarno dan Yusuf Kunto. Nama saya Ridho Gali, berperan sebagai Teraluci, Sayuti Malik, dan Sutarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadhani. Saya memerankan Oto, Rajiman, dan Ki Bagus. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom di Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengumuman 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat, dipanggil oleh Marsekai Dida Vietnam. Dida Vietnam, Jenderal Tarauchi, memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Selamat pagi, Bu. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Teraluci, Panglima Jepang, akan membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Rajiman. Baiklah, kita akan bertemu bersama. Baiklah, kita berjalan. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Tarauchi kepada kita untuk menuju ke Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Selamat datang, Bu. Apa dan di mana kita akan membicarakan ini? Kita akan membicarakan perbincangan ini di rumah saya, Esa Pusat. Sampai bertemu besok, Bu. Baiklah. Hari setelah nginap di Hotel Soekarno bertemu Tarauchi dan melakukan perbincangan. Kita akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI yang kemarin akan mengerti. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasi? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memeriksa kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan mengikuti seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi. Wilayah Indonesia akan mengikuti wilayah tersebut. Pertemuan tersebut ternyata hanyalah musiat tipuan dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berlengkap. Soekarno pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno melakukan rapat koordinasi Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman. Kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Saya belum yakin Jepang menyerah kepada Sekutu. Kalau begitu kita perlu diskusikan lebih lanjut dengan beberapa tokohnya yang ada di Indonesia. Lalu siapakah tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mengetahui kekalahan Jepang dari radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Hatta di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan.
Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang sekarang harusnya membicarakan dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Demikian usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera menginformasikan kemerdekaannya. Mengalami kegagalan setelah membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati, dan Bung Karno Soekarno Putra dibawa oleh pemuda Rengas Dengklok. Apa ini? Apa maksudnya kita dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak bisa segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula kan Bapak Ketua PPKI, Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI-nya. Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Kita segera ke sana. Saya rasa di sana terjadi perdebatan yang sangat sengit. Sampai Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maida untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk. Bapak tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatan. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan bolpoin, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Setelah selesai diketik hari itu juga, tempatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan ibadah. Namun karena alasan keamanan, maka dipindahkan di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif, Hendraningrat, dan S. Good. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan tanda mereka suatu bangsa. Ya, saya tahu. Saya sudah menyuruh istri saya untuk menjahitkannya. Ya, ini sudah saya jahitkan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro, yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh Suhud dan Latif, Hendraningrat, yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan barisan kelompok. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan yang lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Berita proklamasi menyebarkan dengan cepat ke seluruh Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Waidan Bek dan memerintahkan F. atau Marunis untuk menyiarkannya pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI melakukan sidang yang kedua dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Di sini kita akan menetapkan membahas UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara memilih presiden dan wakil presiden serta membantu KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, Ya, setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum, Bu Messi. Waalaikumsalam. Ada apa perlu ke sini? Saya ingin bertemu Bung Karno. Apakah dia ada di rumah? Ada, silakan masuk. Baik, Bu. Terima kasih. Bung Karno, ada yang ingin bertemu denganmu? Baik, Bu. Terima kasih telah membikinkan teh buat kami. Silakan diminum. Terima kasih. Ada perlu apa ke sini? Ingin kasih selamat kepada Bung Karno sudah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ada pendapat buat pembahasan besok? Kebetulan saya punya, Bu. Apa itu? Membangun sebuah negeri dan cukup presiden dan wakil presiden. Saya perlu departemen pemimpin daerah negeri untuk membangun. Saran yang bagus. Besok kita akan bahas masalah itu. Terima kasih sarannya. Baik, Bu. Kalau itu saya ingin pamit dulu. Terima kasih, Bu. Semua hari ini kita akan membahas pemerintahan Indonesia yang baru pertama. Apakah ada usulan terkait departemen yang harus kita buat? Untuk memiliki departemen dalam negeri yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri. Saya setuju. Selain departemen dalam negeri, kita perlu mendiskusikan negeri dan negara lain. Kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan dunia internasional. Saya setuju, Bu. Bagaimana dengan Departemen Pertahanan? Departemen ini akan menjadi garda terdepan dalam melindungi kemerdekaan kita. Saya setuju, Muhammad Yamin. Selain memiliki pertahanan yang menjadi garda depan, kita juga membutuhkan departemen kesehatan karena rakyat adalah aset berharga. Departemen kesehatan harus memastikan pelayanan kesehatan yang baik untuk semua warga. Saya setuju, Sutarjo. Untuk itu, kita memerlukan Departemen Pekerjaan Umum supaya kita bisa membangun rumah sakit agar rakyat bisa berubah kalau ada yang sakit. Tapi untuk membangun rumah sakit, kita memerlukan uang dan itu juga bagaimana mengelolanya. Bagaimana departemen selanjutnya, yaitu dengan departemen keuangan supaya keuangan kita terkelola dengan baik. Saya setuju, untuk meningkatkan keuangan, kita membuat departemen perindustrian supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Saya setuju, bagaimana dengan pendidikan ini sangat penting dalam pembentukan departemen untuk investasi masa depan bangsa Indonesia. Saya setuju, Wahid. Bagaimana dengan departemen hukum ini juga sangat penting supaya tidak ada perselisihan. Saya setuju. Untuk mendukung itu, kita juga perlu departemen untuk rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan kasus miskin. Saya setuju, bagaimana dengan departemen penerangan supaya rakyat kita mendapatkan informasi yang cepat. Sejauh ini kita telah berhasil merumuskan struktur pemerintahan yang komprehensif dengan 12 departemen yang mencakup berbagai bidang. Apakah setuju dengan hal ini? Setuju. Terima kasih atas masukannya. Semua sekarang kita susun pemerintahan yang ideal berdasarkan ukuran-ukuran.